Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, tadi penjelasan Kiai soal Imam Mahdi sempat terputus. Ini sebagai salah satu tanda-tanda datangnya akhir zaman. Kemunculan Imam Mahdi ini sebetulnya tujuannya untuk apa, Kiai? Tadi kan Kiai katakan akan memimpin umat manusia, begitu ya, Kiai? Betul, itu adalah menghimpun orang-orang beriman yang berserakan karena dahsyatnya fitnatud Dajjal. Jadi begitu Dajjal mengaku Tuhan dengan pembuktian hal-hal yang bersifat seperti sihir misalnya, seperti kemampuan luar biasa, maka kan di situ ada guncangan. Ya, dalam satu komunitas masyarakat pasti ada yang beriman, tetap menjaga keimanannya kepada Allah, dan pasti ada yang goyang keimanannya kemudian menjadi pengikutnya Dajjal. Nah, inilah kemudian lahirnya Imam Mahdi, kemunculannya. Maka Imam Mahdi itu nanti akan membawa panji. Panji itu dalam artian menyatukan orang yang beriman, memahami bahwa kondisi ini harus diatasi dengan cara apa? Melenyapkan Dajjal. Tetapi untuk menyapkan Dajjal, mereka kan butuh persatuan dulu, yang dikatakan wa'tasimu bihabrillah. Maka mulailah mereka sepakat untuk mencari Dajjal. Di riwayat itu Dajjal itu sudah sampai di Jazirah Arab kan, mencoba masuk ke Mekah tidak bisa, mencoba masuk ke kota Madinah tidak bisa. Maka Dajjal ini mengalihkannya ke arah Yerusalem. Nah, disitulah nanti ketiga orang-orang yang beriman ini bersama dengan Imam Mahdi sudah membulatkan tekad untuk berhadapan dengan Dajjal. Mereka sholat bertemu dengan Nabi Isa yang turun. Maka kemudian selesai dari situ, sepakatlah mereka untuk bersama-sama mencari Dajjal. Bertemulah dalam satu riwayat nanti di daerah yang disebut sebagai Babul Luddi di Yerusalem itu. Begitu Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, maka Dajjal ini akan yadhubu. Yadhubu itu kayak garam yang dimasukkan ke dalam air, larut, hilang dan musnah, mati dan hancur Dajjalnya. Kemudian setelah itu Imam Mahdi tentu bersama dengan Nabi Isa, itu tugasnya adalah memberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Di sana kemudian Imam Mahdi menurut guru saya dulu itu diwafatkan, sementara Nabi Isa terus hidup untuk menjadi raja, untuk menjadi pemimpin dalam keyakinan umat Islam yang menyebarkan tauhid dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kemudian menjadi raja yang adil. Dunia itu dipenuhi dengan kebahagiaan setelah kerusakan yang ditinggalkan oleh Dajjal. Maka Nabi Isa berkuasa dalam rentang waktu yang cukup panjang sebelum nanti kemudian Nabi Isa juga diwafatkan oleh Allah. Jadi itu hikmah dari diturunkannya Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, hikmahnya tentu banyak ya. Jadi hikmahnya itu diantaranya yang kita sebutkan tadi untuk meneguhkan ya keadilan, kemanusiaan, juga dalam kaitan tertentu untuk membantah klaim Yahudi yang pernah menyatakan bahwa mereka sudah membunuh Nabi Isa. Kan Quran katakan wa ma qataluhu wa ma shalabuhu. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak bisa menyalib di salib itu, walakin syubbiha, tapi dibuat tasbih, ada orang lain yang oleh Allah itu dibuat secara sama dengan Nabi Isa, itulah yang sejatinya disalib, Nabi Isanya tidak. Ketika Nabi Isa itu muncul dan menjelaskan itu semua, tentu dalam pandangan Islam itu adalah pembuktian kebenaran pandangan kaum muslimin. Sementara kenapa pertanyaannya kok Nabi Isa? Karena Nabi Isa ini nabi yang paling dekat dengan Rasulullah kan. Di antara Nabi Isa dengan Rasulullah itu kan tidak ada lagi syariat, Mbak Eva. Ya, sementara kalau Nabi Musa itu kan ke Rasulullah, itu bertemu dulu dengan Nabi besar Nabi Isa. Nah, inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk kemudian, karena Nabi Isa ini nabi terakhir sebelum Rasulullah, ditutup oleh pamungkasnya Rasulullah, maka ketika Nabi Isa beribadah, berakidah, bersyariat seperti syariatnya Rasulullah, maka seolah-olah mengingatkan kita semua kepada kesatuan keimanan kepada Allah. Walaupun syariatnya berbeda Yahudi, syariatnya berbeda Nasrani, tapi kesatuan iman tauhid itu sejatinya dimiliki dan dijalankan oleh semua
nabi. Itu hikmahnya kemunculan Nabi Dari Isa Nabi di Isa. akhir zaman. Baik, sebagai penutup Kiai, setelah kemudian tadi hari ini kita mengkaji soal tanda-tanda akhir zaman. Iya. Nah, kita sebagai umat muslim dalam zaman kita saat ini Iya. begitu ya, bagaimana kemudian kita bisa mengambil hikmah dari kajian atau Iya. ilmu yang kita ketahui soal tanda-tanda akhir zaman ini. Tanda-tanda akhir zaman itu seperti saya katakan di pembuka episode ini adalah bagian dari rahmat Allah. Sering orang itu kemudian sudah diberi tanda lupa. Dulu ada kisah kan, ada seorang nabi itu kemudian bikin perjanjian sama Allah. Ya Allah, nanti jangan langsung cabut loh nyawa saya, sebelum saya mati itu kasih tanda-tanda. Ya, tahu-tahu malaikat maut tuh datang kepada dia, mau ngapain kamu? Saya mau mencabut loh. Katanya saya dikasih tanda-tanda. Loh, Allah kan sudah kasih tanda. Rambutmu yang beruban, kemampuanmu yang tidak lagi muda, gigimu yang tidak lagi kokoh, matamu yang sekarang rabun, umban bertabur, mungkin ada kendur di pipi dan sebagainya. Itu kan menjadi tanda. Ketika menjadi tanda, orang kan harus mawas diri. Ya. Seperti orang yang berkaca, Mbak Eva. Saya kadang-kadang sekarang ini berkaca, ngelihat foto saya waktu masih umur 12 tahun. Kok beda sekali? Dari situ menjadi mawas diri. Betapa panjang perjalanan hidup yang sudah saya lalui. Betapa banyak pengalaman yang sudah saya rasakan. Jatuh, bangun. Itu kan harus memberikan pelajaran untuk saya di masa yang akan datang. Sama toh, kalau sudah dikasih tanda sama Allah, nanti ingat loh, ada Dajjal pendusta. Mungkin kita belum bertemu dengan Dajjal yang sejatinya Dajjal. Tetapi perilaku seperti Dajjal itu mungkin sudah bermunculan hari ini. Ketika itu sudah mulai bermunculan, maka sejatinya saya harus berdoa mulai dari hari sekarang. Saya mungkin tidak bertemu dengan Ya'juj wa Ma'juj, tetapi perilaku seperti Ya'juj wa Ma'juj mungkin ada di hadapan kita semua. Kita belum bertemu dengan Imam Mahdi, tetapi mungkin kita bertemu dengan orang yang perilakunya itu mungkin mirip dengan Imam Mahdi. Kita belum bertemu dengan Nabi Isa, tetapi kita mungkin sekarang bertemu dengan orang yang memiliki perangai dan perilaku seperti Nabi Isa. Maka ketika kita bertemu orang yang sesoleh Imam Mahdi, orang yang sebaik Nabi Isa, kita harus bersama dengan mereka. Ketika kita mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang berbahaya, ini dusta besar, membahayakan akidah saya, maka hindarilah kehidupan seperti itu, seperti saya menghindari Dajjal di akhir zaman nanti. Baiklah Kiai, semoga kajian pagi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Dan pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Dan semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.